Halo teman-teman praktikan Fisika Dasar 2, kembali lagi bersama saya Suci Aling Situmorang dengan NIM 119110033 dari program studi Fisika angkatan 2019, di sini sebagai asisten praktikum Fisika Dasar 2. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan yaitu terkait medan dan potensial listrik pada plat kapasitor. Nah, sebelumnya apa sih itu medan listrik dan juga potensial listrik? Nah, jadi medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Nah, penyebab timbulnya medan listrik ini adalah karena keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Nah, medan listrik ini memiliki satuan Newton per Coulomb. Sedangkan untuk pengertian dari potensial listrik itu merupakan besarnya energi potensial pada setiap suhu satu muatan. Potensial listrik juga merupakan besaran skalar yang berkaitan dengan kerja dan energi potensial pada medan listrik. Nah, dalam percobaan ini, medan listrik yang seragam dihasilkan antara dua plat kapasitor dan juga kuat medan ditentukan dengan electric field meter sebagai fungsi dari jarak plat dan voltase. Nah, teman-teman sekalian, adapun tujuan percobaan kita pada praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami hubungan antara voltase dan kuat medan elektrik diuji dengan jarak plat yang konstan. Nah, untuk yang kedua yaitu memahami hubungan antara kuat medan listrik dan jarak plat yang telah diuji dengan voltase yang konstan. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan potensial listrik pada plat kapasitor yang diukur dengan prob sebagai fungsi dari posisi. Nah, teman-teman sekalian, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kita kali ini, yaitu yang pertama, plat kapasitor dan juga plat kapasitor dengan lubang, yaitu dengan diameter 55 mm, dan yang ketiga kita menggunakan electrofield meter dan juga power supply untuk menginput tegangan dan juga arus, dan di sini terdapat resistor dan juga dua buah digital multimeter yang dimana di sini terdapat multimeter yang terhubung dengan power supply dan juga electrofield meter. Dan yang kedelapan yaitu untuk terdapat optical bench expert, dan yang kesembilan yaitu terdapat barrel base dan juga terdapat kabel penghubung. Nah, untuk metode percobaan kita kali ini yaitu pertama-tama pastikan power supply berada pada keseimbangan 0 voltase. Nah, kemudian kita akan memberikan arus sebesar 12 ampere pada power supply. Nah, sebelumnya kita akan menghidupkan power supply-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menghidupkan power supply, kita akan memberikan arus yaitu sebesar 12 ampere. Dan untuk electrofield meter berada pada 100 kV per meter. Nah, untuk percobaan pertama kita atur jarak antara plat kapasitor dengan jarak yaitu sejauh 5 cm. Kemudian kita memberikan tegangan yaitu atau V input pada power supply yaitu sebesar 100 volt. Nah, setelah itu kita dapat membaca berapa V output yang dihasilkan pada multimeter untuk jarak 5 cm dan juga V input 100 volt. Nah, selanjutnya kita memvariasikan tegangan V input yaitu 150 volt. Nah, setelah itu kita dapat membaca berapa V output yang dihasilkan pada multimeter. Nah, teman-teman sekalian, lakukan percobaan ini dengan memvariasikan V inputnya yang dimulai dari 100 volt, 150 volt hingga yang terakhir yaitu 300 volt. Nah, selanjutnya kita buka tutup dari lubang plat kapasitor. Nah, pada percobaan yang kedua kita memvariasikan jarak pada plat kapasitor. Di sini kita menggunakan jarak yaitu 10 cm. Nah, selanjutnya kita memberikan tegangan input pada power supply yaitu sebesar 100 volt. Dan kemudian kita akan membaca berapa V output yang dihasilkan pada multimeter. Nah, lakukan variasi percobaan ini yang dimulai dari variasi 100 volt hingga yang terakhir yaitu 300 volt. Begitu juga untuk jarak plat kapasitor yang akan kita gunakan untuk 15 cm. Nah, selanjutnya teman-teman untuk
tabel yang kedua, di mana di sini kita memvariasikan jarak antar plat dengan V input yang kita masukkan ke dalam power supply, yaitu secara konstan. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita mengatur jarak antara platnya itu sejauh 2 cm. Nah, setelah kita atur jarak antara kedua plat yaitu sejauh 2 cm, kita memasukkan tegangan input kepada power supply yaitu 100 volt secara konstan. Nah, di sini kita juga akan membaca berapa V output yang dihasilkan pada multimeter. Nah, selanjutnya teman-teman lakukan perulangan percobaan ini dengan melakukan variasi jarak antara plat kapasitor yang dimulai dari 2 cm, 4 cm, dan yang terakhir yaitu 10 cm. Nah, kemudian begitu juga untuk tegangan yang diberikan pada power supply senilai 200 volt secara konstan dan juga 300 volt secara konstan. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melakukan percobaan, kita masukkan data percobaan yang telah kita dapatkan ke dalam tabel percobaan, di mana untuk tabel 1 di sini merupakan data percobaan medan magnet dan potensial listrik, yang dimana di sini kita memvariasikan jarak yaitu 5 cm, 10 cm, dan yang terakhir 15 cm dengan tegangan input yang kita berikan yaitu yang dimulai dari 100 volt hingga 300 volt. Nah, kemudian kita mendapatkan data yaitu berupa V output atau tegangan output, dan juga untuk tabel yang kedua di sini merupakan data percobaan medan magnet dan potensial listrik pada plat kapasitor, yang dimana kita memvariasikan jarak antara plat kapasitor yang dimulai dari 2 cm hingga yang terakhir yaitu 10 cm dengan tegangan input yang kita berikan secara konstan yaitu 100 volt, 200 volt hingga yang terakhir yaitu 300 volt. Nah, data yang kita dapatkan juga berupa data V output atau nilai tegangan yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari kuat medan listrik pada setiap percobaan di sini. Nah, untuk rumus dari kuat medan listrik yaitu E sama dengan V output yang telah kita dapatkan dibagi D atau jarak antara kedua plat. Nah, contohnya pada percobaan pertama kita mendapatkan V output yaitu 60. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam rumus, yang dimana rumusnya merupakan E sama dengan V output dibagi D, yang dimana V output yang kita dapatkan di sini yaitu 60 volt dibagi jarak antara kedua plat yang kita pakai yaitu 5 cm atau setara dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk hasilnya yaitu 1200 volt per meter. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan kuat medan listrik, masukkan data perhitungan yang telah kita dapatkan ke dalam tabel untuk tabel 1 dan untuk tabel 2. Nah, lakukan perhitungan ini dengan mencari nilai dari kuat medan listrik pada percobaan tabel 1 dan juga tabel 2 untuk setiap masing-masing percobaan yang kita lakukan. Nah, sekian untuk percobaan dan perhitungan yang telah kita lakukan pada percobaan tentang medan dan potensial listrik kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.